Pak Kades, Sepanjang saya bisa menjawab, saya jawab. Sepanjang tidak nanti Pak Budiman yang jawab gitu kan. Iya. Ini. Untuk apa pengadaan pengemukan sapi ini Pak, program tahun berapa nih Pak? Mulai dari tahun berapa nih programnya? Nah, ini ya. Nah, secara ini saya jelaskan. Dulu awal rencananya itu kita mulai program ini 2003 awal ya. Waktu itu kan masih Pak Bupati lama. Ya, lama. Kandang nih semasa dia nih bikin. Iya. Ya kan? Kandang nih semasa dia nih. Kenapa kita bikin? Nah, gitu dulu. Kenapa kita bikin kandang nih seperti ini, sapi nih seperti ini ya. Berangkatnya kita setiap tahun kita di Meranti ini butuh sapi kurban itu 700 ekor Pak. Minimal 700 ekor setiap tahun hari raya Idul Adha 700 ekor. Nah, sementara yang bisa kita siapkan dari masyarakat kita, petani-petani ternak ini baru 25% saja. 75% itu kita datangkan dari luar. Nah, baik itu dari Pekanbaru, dari Medan, dari Sulu. Inilah sapi-sapi datang. Nah, waktu itu kita ambil itu dengan Pak Bupati. Apakah peluang-peluang ini tak bisa kita ambil? Gitu. Enak, sayang kan? Enak. Apakah peluang-peluang yang 75% ini tak bisa kita ambil? Bagaimana caranya? Nah, kita gerakkan BUMD. Inilah dasarnya dulu. Nah, gitu. Kita gerakkan lagi. Jadi BUMD lah. Adalah BUMD berusaha ini dengan catatan ada penyertaan modal dari pemerintah. Ya kan? Nah, BUMD yang melaksanakan ini gitu. Nah, dan lokasi ditunjuklah di sini sama Bupati. Ini kan tanah pemerintah. Nah, kita tidak ada lagi beli tanah pemerintah yang kita adakan untuk lokasi pengembangan ternak. Jadi sebetulnya Pak, ada kita kendala kekurangan sapi dengan waktu lebaran. Iya, kita kekurangan Pak setiap tahun. Saya aja beternak Pak. Saya aja beternak untuk mengantisipasi kekurangan saya juga beternak. Karena kan tahun depan ada juga pengusaha-pengusaha kecil kan Pak ya, mengadakan sapi dari luar daerah. Iya. Untuk pengumum. Ya betul. Kita pelaku usaha di sini ada sekitar 6 orang. Di Tebing Tinggi Barat itu contohnya ada namanya Alvin. Nah, itu kan. Masuk ke Laer ada namanya Pak Juturman. Nah, masuk lagi ke sini. Itu Pak ini dulu Pak yang dekat apa nih? SMA nih. Itu juga Pak Nyoto. Asri. Inilah pelaku usaha kita. Tapi mereka bisa menyiapkan cuma tak cukup Pak. Nah, inilah peluang-peluang yang harus kita tarik, enak kita ambil, nah untuk memenuhi masyarakat kita gitu di saat beraya korban. Tidak saja di masalah korban sebetulnya, untuk hari-hari pun, nah untuk pemotongan di pasar. Nah sekarang kita tahu harga daging sekarang melambung tinggi. Jadi Pak Kades, apa penyertaan modal yang awalnya mulai dari bangunan sampai pengadaan sapi ini berapa tuh Pak? Kemudian harus tahu ketua Pak Kades. Salah berapa Pak? Ya, kalau itu Pak Budiman lah yang itu. Gitu karena saya ini kan selaku dinas ini hanya teknis. Sampai barang ini di sini, ini dokter hewan saya ini lagi bekerja dengan PPL saya nanti ini membantu orang kandang nih, kurang pakan dia. Dokter hewan benar-benar, ini Bapak kurang pakan nih. Ini saya Pak ini sakit nih ya dokter hewan yang tadi gitu kan. Nah, itu kan di sisi teknisnya saya. Nah, dinas, di sisi teknisnya dinas. Nah, kalau masalah berapa anggaran masuk ke ini ya itu di luar dari saya lah. Gitu kan di luar dari saya lah. Iya Pak Budi. Ya, kan? Pak mengatakan tadi yang jelasnya kan kita tak mau beritanya tidak berimbang, kita mau berita berimbang ini. Kebetulan sapinya udah datang kan gitu. Penyertaan modal tadi Pak Kades mengungkapkan penyertaan modal dari pemerintah. Jadi berapa penyertaan modal mulai dari bangun sampai pengadaan sapi ini? Ya, penyertaan modal yang memang berdasarkan peraturan daerah dan ada peraturan bupati tentang penyertaan modal. Ya. Jadi untuk for bisnis sapi saja itu 5 miliar. 5 miliar nggak langsung habis sekarang, ya, karena yang namanya bisnis ada yang namanya fixed cost dan variable cost Pak. Ya. Fixed cost itu apa? Biaya tetap apa? Seperti ini pembersihan lahan Pak. Ya kan, pembersihan lahan. Yang kedua apa? Ini Pak, bikin kandang. Terus apa lagi? Sarana prasarananya semuanya Pak. Itu fixed cost namanya Pak. Sarana prasarananya. Itu modal tetap. Biaya variabelnya apa? Variable cost Pak. Biaya operasional. Operasional kandang. Nah, ini
biaya perawatan, maintenance, coba seperti itu, dan biaya-biaya lain. Lalu setelah itu apalagi operasional manajemen Pak, operasional manajemen. Setelah itu apalagi ada lagi operasional lain Pak. Gitu. Dan semuanya itu masuk di dalam yang namanya rencana kerja dan anggaran. Nah, rencana kerja anggaran itu memang dari 2023 Pak, seperti tadi disampaikan oleh Pak Iwandi, karena memang terjadi sesuatu di 2023 itu meleset Pak. Jadi penyertaan modal ada 2 tahap, 2 miliar dan 3 miliar. Nah 2 miliar itu untuk apa? Untuk nih Pak, bayar kandang, plus pajak, fixed cost lain, biaya peralatan tadi, maintenance dan sebagainya nih Pak. Nah ini fixed cost. Nah variable cost untuk bisnis sendiri ini Pak, beli sapi nih Pak, beli sapi. Sapi dicatat nih Pak, makanya nanti ada yang namanya profit margin. Istilah profit margin itu apa? Ya kita pelihara Pak. Berapa besar, berapa bulan pembesaran, target kita adalah Idul Adha. Setelah itu berapa operasional yang dikeluarkan, ya kan? Dijual dengan harga berapa, baru dikurangi biaya operasional, itu namanya profit margin. Profit marginnya berapa? Ini masih dalam reka-reka, dalam telaah apa? Masih rencana-rencana, analisa-analisa. Keuntungan profit margin pastinya nanti pada waktu penjualan di Idul Adha. Nah bicara tadi berapa nih Pak yang mau dibeli lagi? Ini baru tahap pertama 75 ekor. Tahap keduanya 75 ekor. Kenapa nggak bisa langsung? Pertanyaan itu lagi. Ini masalah tadi Pak, transportasi Pak. Transportasi ini, pengiriman ini memang penuh resiko Pak. Kalau satu daratan enak Pak pengirimannya, kita bongkar muat Pak. Tentunya ada administrasi yang harus dilalui ya Pak ya. Itu penting, kalau tidak itu legal, kita ilegal. Legalitas kita seperti vaksin, belum lagi cek darah Pak ya, belum lagi rekomendasi dinas kesehatan, belum lagi pengantar dari kementerian dan pusat Pak, karantina pusat Pak ya. Jadi ada 5 atau 6 dokumen. Nah kita tidak bisa langsung juga Pak. Begitu nanti lepas di Buton, itu juga akan diperiksa di karantina Buton ya Pak ya. Di situ ada juga. Kalau memang tidak siap, dokumennya kurang pas, ya tidak bisa. Alhamdulillah setelah dicek semua, alhamdulillah masuk Pak. Dicek di karantina sini semuanya berdasarkan cek semua darah, sampel kesehatan semuanya, alhamdulillah. Yang saya khawatirkan tadi Pak Iwan bilang, memang 2 hari itu kenapa agak kurus Pak, bukan yang kurus, agak kurus. 2 hari tidak makan tidak minum Pak, pas sampai pun waktunya 6 jam itu ada jeda. Motornya mencret Pak, nyembur gitu, semuanya agak keras. Alhamdulillah dicek ini sehat Pak. Jadi hari Senin besok jadwalnya semua sapi ini akan vitamin ya Pak ya. Ada ibu dokter kalau mau menjelaskan, nanti ada suntik vitamin, ada suntik apa lagi Pak Bu dokter? Kemudian obat cacing, dan lain-lain sesuai dengan dokter kesehatan lah. Seperti itu terkait dengan sapi. Jadi jumlah keseluruhannya berapa Pak? Berapa ekor semua? Jumlah sapi seluruhnya untuk pengadaan ini lah 150 ekor. 150 ekor. Bersumber dari Medan semua. Itu apa tadi Pak? Sapi PO ya Pak ya. Peranakan ongol. Peranakan ongol. Ini kualitas unggul. Kalau gimana Pak? Ya kan peranan enak, artinya PO ini juga persidangan ya. Karena kalau dia diceritakan kalau kita berbicara Dari 75 ekor yang masuk ini kita dapat info juga, jadi kejelasan untuk perimbangan berita. Kata Bapak tadi kan takut berita ini tak keseimbangan berita. Jadi ada 75 ekor ini ada perkembangan isu. Jadi tanya langsung sama Pak Kades sama Pak Direkturnya, Pak Budiman. Yang 23 ekornya katanya dari Pekanbaru.
Apa benar apa tidak ini? Yang pertama, informasi dari mana? Ya, Kalau kita itu- MOU, Ya. MOU nih Pak, Ya. MOU memang dari Medan seluruhnya Pak. Nah, Sapi keseluruhan MOU, itu Pak. saya jamin 100% dari Medan. Cuma nggak tahu nih info 23 ekor dari Pekanbaru. Mungkin teknis Pak, teknis. Jadi teknis itu bisa saja terjadi, sapi itu dikirim dulu ya Pak ya. Iya. Sapi itu dikirim dulu ke Pekanbaru supaya efektif, efisien gitu. Setelah surat-surat komplit baru masuk sini. Itu kan teknis ya Pak ya. Ya artinya di sana Pak ya. Mau kita dari Pekanbaru, mau kita dari Medan, di dalam pelaksanaannya sih salah. Kan sama. Walaupun sapi dari sini kita beli, boleh. Kalau ada masyarakat yang jual sapi dengan harga murah, BUMD bisa mau. Nah, Tidak. yang namanya BUMD tentu mencari profit, keuntungan. Boleh, tak apa-apa. Terjangkau apa itu kan? Murah orang jual, BUMD beli, boleh. Tidak ada masalah. Nak dari Tambang, nak dari sini, tak apa-apa. Kalau dari sini, tentu surat-surat kesehatan tidak lagi kita butuhkan. Ya. Kalau dari luar, surat-surat kesehatan kita butuhkan. Itu saja bedanya. Ya. Itu saja. Yang saya khawatirkan kan gini sebenarnya. Surat-surat tidak keluar dari sana. Alasan itu banyak Pak, cek darah. Darahnya tiba-tiba tidak sehat ya Pak ya, entah mengandung apa, penyakit apa. Mungkin karena jamur apa ya kemarin tuh Pak ya, penyakit apa. Nanti di perkembangannya enak, ada orang luar minta, kita jual. Yang penting kita untung. Itu saja. Mau ke balai, nggak mau ke balai, silakan saja BUMD berurusan dengan itu. Tapi di dalam nanti harus kita penuhi dulu gitu. Itu utamanya itu. Gitu. Itulah isinya. Boleh. Yang namanya BUMD mencari keuntungan, pasti dia mencari profit. Berbeda dengan pemerintah. Pemerintah mendapat sapi berbagi dengan masyarakat. Nah, kan itu BUMD tidak. Nah, kalau nanti masyarakat kepingin memelihara sapi, silakan saja berurusan dengan BUMD. Mana sistemnya? Apakah bagi hasil atau apa? Silakan saja. Namanya bermitra dengan masyarakat. Kita pada intinya kan juga membantu masyarakat hari ini. Boleh. Nah, Juga kemarin kita campur sedikit ampas Pak, ampas tempe tahu. Terkait tadi yang 75 ekor sudah sampai kan, sudah kita saksikan bersama nih. 75 ekor tadi kan ada isu berkembang yang 23 ekor itu dari berhenti. Menurut Pak Kadis itu sapi dari mana pun ya masalah. Terkait ke dokumen kan gitu. Tapi dalam 75 ekor ini kita lihat di lapangan, memang ada benarnya 23 ekor ini dalam tidak bertindik sekarang. Apa alasannya itu? Semuanya besok ditindik Pak. Ini Ditindik. akan dibuka semua Pak. kalau buka semua nih tindiknya kan Tapi buka semua. dari awal datang malam itu sampai sekarang yang 23 ekor itu belum tindik, Pak. Ada suratnya Pak. Ada suratnya. Ada semuanya, suratnya Ya. ada. Suratnya Artinya ada. tidak pengaruh pada tindik. Tidak ada tindik ya. Nanti kalau ini tindiknya ini berarti masuk ke populasi Medan nih. Pak, Sekarang iya. Iya, iya. sapi yang ada sekarang ini masuk ke populasi Koleksi Merapi. kita. Tindik harus kita ganti dengan tindik kita. Besok pendataan Pak. gitu lagi. Pak Kalau Jamal. sekarang ini memang nanti dah tindik kita kan? Semua Tindik tindik kita kita. Pak. Semua nanti Semua populasi kita nih Pak jadinya nih. Intinya kan 75 ekor tuh dipastikan memang semua dari Medan. Dari semua Medan. Besok nanti itu bakalan kita tindik ulang. Iya. Kalau ada tindik ulang nanti bisa Bapak tengok lagi gitu. Itu Pak Jamal mau lihat surat tuh Pak dari Kementerian Pertanian ya Pak ya. Itu Iya. dikeluarkan juga suratnya. Ya. Dari Kementerian Pertanian Pusat Pak.